Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polda Riau menggelar ekspos penangkapan jaringan narkoba internasional dan sebanyak 87.686 kg sabu dan 51.882 butir pil ekstasi berhasil diamankan. Kapolres Binjai bersama jajaran pejabat utama Polres Binjai melaksanakan patroli untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan di wilayah hukum Polres Binjai. Polresta Denpasar memaksimalkan pengamanan menjelang Hari Raya Nyepi khususnya pada saat pengerupukan dan pengarakan ogoh-ogoh di wilayah masing-masing. Di informasi pertama, pemirsa, dalam sidang kode etik profesi Polri yang digelar pada Selasa lalu, 7 oknum anggota di Reskrim Polda Sulawesi Tengah mendapatkan pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH terkait tindakan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya tersangka Mukni Syakur. 7 anggota Jatanras di Reskrim Polda Sulteng diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dalam pelaksanaan sidang kode etik profesi Polri yang digelar pada 18 Februari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan sidang kode etik terhadap 7 personil Polda Sulawesi Tengah. Polda Sulawesi Tengah pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 pukul 9.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA telah menggelar sidang kode etik profesi Polri di ruang sidang di Propam Polda Sulawesi Tengah terhadap terduga 7 pelanggar anggota di Reskrim Polda Sulawesi Tengah. Kombes Pol Joko Winartono mengatakan 7 personel tersebut diduga telah melakukan tindak kekerasan saat mengamankan pelaku pencurian ponsel, yaitu Mukni Syakur. Mukni Syakur diamankan oleh 7 personel ini pada 12 November 2023, namun meninggal pada 14 November 2023. Ketujuh anggota di Reskrim Polda Sulteng pun dijatuhi sanksi PTDH. Mereka juga telah melakukan tindak kekerasan terhadap saudara Muhammad Mukni Syakur pada tanggal 13 November 2023 dan meninggal dunia pada tanggal 14 November 2023 yang ditangkap dikarenakan diduga melakukan tindak pidana pencurian. Ketujuh oknum di Reskrim Polda Sulawesi Tengah masing-masing berinisial Bribka MARH, Bribka RM, Bribka H, Bribka AAT, Brigpol AE, Brigpol MAW, dan Bribtu YAP. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Joko Winartono, mengatakan selain dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat, mereka diajukan ke peradilan umum yang berkas perkaranya masih dalam tahap pertama di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, walaupun masih ada perbaikan. Dalam pelaksanaan sidang kode etik, ketujuh terduga pelanggar telah dijatuhkan hukuman berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri. Selain itu juga mereka akan diproses untuk diperhadapkan dalam peradilan umum yang mana berkas perkaranya masih dalam tahap penyidikan oleh Ditreskrim Polda Sulawesi Tengah. Polda Sulawesi Tengah menyampaikan permintaan maaf dan berupaya maksimal dalam menuntaskan kasus yang mengakibatkan Mukni Syakur meninggal dunia. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV.
Seorang pria berinisial SK berhasil diamankan oleh Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk. Ia terlibat dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Pria berinisial SK telah diamankan oleh Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk. Ia terlibat dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Kasus ini terjadi di Jalan Pelabuhan Kalibaru, Jakarta Utara. Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Marto Asah Tobing mengatakan kasus pelecehan seksual terhadap korban di bawah umur terungkap dari cerita ibu korban. Pelaku mengiming-imingi korban dengan uang jajan. Atas perbuatannya, pelaku SK dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara, serta dikebiri sesuai peraturan pemerintah nomor 70 tahun 2020. Kapolres Pinjai Polda Sumatera Utara AKBP Bambang C. Utomo bersama jajaran pejabat utama Polres Pinjai melaksanakan patroli bersama menggunakan sepeda motor untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan di wilayah hukumnya. Kegiatan patroli yang dipimpin langsung oleh Kapolres Pinjai ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, meningkatkan rasa aman serta dalam upaya cooling system. Patroli yang dilakukan dengan menggunakan sepeda motor ini memungkinkan petugas untuk mencapai wilayah-wilayah yang sulit dijangkau dengan kendaraan patroli konvensional. Kapolres Pinjai mengungkapkan bahwa patroli bersama ini merupakan inisiatif untuk lebih memahami situasi dan kondisi setempat, serta menyerap aspirasi dan keluhan warga secara langsung. Dalam pertemuan ini, Kapolres Pinjai membuka ruang dialog tatap muka langsung dengan masyarakat setempat, serta memberikan bantuan berupa tali asih kepada masyarakat yang berhadir di kantor Desa Telagah, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Polda Riau menggelar ekspos penangkapan jaringan narkoba internasional. Barang bukti yang berhasil diamankan yakni sebanyak 87.686 kg sabu dan 51.882 butir pil ekstasi Selasa 18 Februari 2025. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Riau, Irjen Pol Muhammad Iqbal, serta dihadiri Kepala BNNP Riau, Brigjen Pol Robinson DP Siregar. Hadir pula dalam kesempatan itu Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Anom Karibianto, Dir Narkoba Kombes Pol Putu Yuda Prawira, Kapolres Bengkalis AKBP Budi Setiawan, serta jajaran Polres Bengkalis. Kapolda Riau menerangkan pengungkapan yang dilakukan saat narkoba Polres Bengkalis tersebut menjadi bukti nyata keseriusan Polri dalam memberantas narkoba. Ini terlihat dari jumlah barang bukti yang berhasil diamankan yakni sebanyak 87.686 kg sabu dan 51.882 butir pil ekstasi. Atas prestasi tersebut, Irjen Iqbal turut mengapresiasi Kapolres Bengkalis dan jajarannya. Kapolda Riau mengatakan bahwa pengungkapan tersebut merupakan yang terbesar sepanjang ia memimpin Polda Riau. Diketahui Polres Bengkalis melakukan penangkapan terhadap 2 pelaku penyelundup narkoba jaringan internasional pada Rabu 12 Februari 2025. Adapun penangkapan berlangsung di perairan Pantai Sepahat, Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis. 2 tersangka yang diamankan berinisial JM alias BO 35 dan IF alias IN 21 di pantai Desa Sepahat, Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis. Dalam prosesnya, petugas di lapangan bahkan sempat kejar-kejaran dengan pelaku di lautan, di mana kedua pelaku menggunakan speedboat kecepatan tinggi dalam upaya menyelundupkan narkoba ke wilayah Riau. Polres Padang Pariaman mengungkap laporan palsu. Seorang pria berinisial A yang mengaku menjadi korban begal di Katapiang. Ia mengklaim diserang saat dalam perjalanan dari Maninjau ke Padang, namun penyelidikan polisi menemukan kejanggalan dalam laporannya. Polres Padang Pariaman berhasil mengungkap modus laporan palsu yang dilakukan seorang pria berinisial A yang sebelumnya mengaku menjadi korban begal di kawasan Katapiang. Dalam laporannya, A mengklaim telah diserang oleh sekelompok orang tak dikenal saat dalam perjalanan dari Maninjau menuju Padang. Mendapat laporan tersebut, tim gerak cepat Gagak Hitam Satreskrim Polres Padang Pariaman segera menuju lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan. Petugas melakukan pengumpulan data dari saksi, rekaman CCTV, serta menggali lebih dalam informasi di sekitar tempat kejadian. Namun dalam proses penyelidikan, polisi menemukan sejumlah kejanggalan dalam laporan A.
Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, terungkap bahwa A sengaja membuat laporan palsu untuk mengelabui pihak leasing dan kepolisian. Hal ini dilakukan karena A sebelumnya telah berjanji mengembalikan mobil kepada pihak leasing keesokan harinya. Dengan modus laporan palsu tersebut, A berupaya menghindari kewajibannya dengan berpura-pura menjadi korban pembegalan. Saat ini pihak kepolisian telah menangani kasus ini untuk proses hukum lebih lanjut. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.